Lanjut, ini cerita sejarah ya. Sekali lagi ini adalah channel edukasi. Bagi yang cari hiburan, skip aja. Ini channel episode nomor 42 ya, 42. Harus dicatat ini. Nanti kalau misalnya perlu ya di save, kalau enggak ya di delete aja. Ini cerita mulai dari mana? Tahun 45 ya. Tahun 45 itu Soekarno itu merdeka, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya, tetapi ada sangkutan ini ya, karena Belanda merasa, loh, itu tanah Hindia Belanda itu kan punya dia gitu ya, artinya haknya dia lah ya, karena dia waktu itu kan udah perang lah istilahnya, itu menguasai Hindia Belanda. Hindia Belanda itu negara ya, katakanlah negara Papua Nugini gitu loh, diserbu lalu jadi republik gitu loh. Jadi Indonesia tahun 45 itu merdeka, tetapi tidak direstui oleh Belanda. Nah, akhirnya Belanda itu agresi militer ya, 2 kali menyerbu itu, menir, kenapa kowe kok kembali lagi gitu kan, bahasa Belanda ya gitu. Nah, kata Belanda, kata menirnya, woi gitu-gitu, oh ini kan ada ekstremis gitu kan. Jadi revolusi rakyat itu dianggap ekstremis ya. Ekstremis itu OPM lah ya, sebagai pemberontak gitu loh. Dianggap karena ini negara Hindia Belanda. Jadi negara Hindia Belanda itu anggota dari negara-negara di dunia ya, sama dengan seperti ya Myanmar itu dulu ya, Kamboja, Laos dan sebagainya, itu Hindia Belanda itu ada satu negara Hindia Belanda ya. Akhirnya didamaikan oleh Raja Mataram ketiga, King Sanjoyo, mengatakan bahwa gini aja. Jadi akhirnya King Sanjoyo itu menguasakan Hindia Belanda ini kepada Soekarno, sehingga perjanjian Renville itu setelah terima hartanya Dutch Indies ke Hindia Belanda itu diserahkan kepada Soekarno. Jadi Amerika itu membuat akad perjanjian Renville dengan Soekarno, artinya Amerika utang sama Soekarno, lalu Soekarno membayar pampasan perang kepada Belanda. Ya, karena ini banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang itu aset-aset Belanda seperti asetnya Eropa yang ada di Rusia gitu loh ya, itu kan udah dinasionalisasi oleh Putin ya kan. Nah, itu harus bayar Putinnya gitu loh. Sekarang beberapa perusahaan itu dulu perusahaan Belanda, itu Unilever perusahaan Belanda, tapi sekarang belum dijual ya, masih tetap Belanda. Nah, Philips ya, itu perusahaan Belanda ya kan. Lalu ada juga yang Circle K ya, itu dulu induknya itu adalah perusahaan Belanda ya. Dosni Roha ya, itu dulu perusahaan Belanda ya, zaman Belanda ya. Sekarang udah miliknya Haritanu. Nah, kembali lagi, akhirnya perjanjian Renville itu artinya Amerika mengaku surat utang kepada Soekarno ya. Utangnya adalah 70.000 triliun rupiah ya. Kalau sekarang, zaman dulu saya nggak tahu. Nah, tahun 49, akhirnya 49 Indonesia diakui merdeka, Republik Indonesia diakui oleh Amerika dan masuk PBB. Nah, kemudian tahun 63 itu Soekarno menyerbu Ganyang Malaysia ya. Indonesia perang lawan Inggris. Ya, perangnya di Sarawak itu ya, dari Pontianak, dari Balikpapan, dari Banjarmasin itu semua naik tank masuk Sarawak ya. Rupanya Amerika marah, Inggris marah. Akadnya Soekarno dicabut ya. Cabut. Soekarno sedih ya. Waktu itu Soekarno lari ke Bogor, Istana Bogor, dari Halim dia telepon Raja Sanjoyo. Pak, piye iki, Pak? Aku harap dibunuh. Akhirnya dilindungi oleh Raja Mataram, King Sanjoyo di Istana Bogor. Diserahkanlah akad Amerika itu kepada Soeharto. Nah, Soeharto itu dibisikin oleh Letnan Jenderal Suryo
Wiryo Hadiputro bahwa ada aset-asetnya Mataram itu ada di The Javas Bank. Nah, itu ada sertifikat tanah itu yang akhirnya direbut oleh Soeharto. Nah, kemudian ada bocoran juga dari Letnan Jenderal Sujono Humardani. Ini mereka bertiga ini orang Mataram ini. Wiryo Hadiputro itu Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Wiryo Hadiputro. Letnan Jenderal Sujono Humardani juga Kanjeng Pangeran Haryo. Artinya dia pangeran. Soeharto juga ya. Soeharto itu adalah suaminya Raden Ajeng, Raden Ayu Siti Hartina. Nah, oleh Sujono Humardani ini diberitahu bahwa ada akadnya Soekarno itu. Jadi dibuatlah, akhirnya diperbarui akadnya Soekarno itu diganti oleh Soeharto. Itu bocoran dari Sujono Humardani karena dia tuh kerabat Mataram, jadi kerabatnya, dia tahu saudaranya Raja Sanjoyo ya. Nah, kemudian oleh Soeharto dibuatlah akad tahun 63 ya. Amerika berakad dengan Soeharto. Nah, ketika tahun 98 itu dicabut ya oleh Amerika, itu vakum ya, dibekukan, hartanya Mataram itu dibekukan. 70.000 ton emas dibekukan. Tadinya kan itu bayar bunga ya, bayar bunga kepada Soeharto sampai CGI bubar, akhirnya bunganya dihentikan. Nah, kemudian Sujono Humardani ini tuh tahun 83 dipecat sama Soeharto. Padahal Sujono Humardani itu punya CSIS. Ya. Nah, CSIS itu asistennya ya. Anak magang. Itu namanya Sofyan Wanandi. Sofyan Wanandi itu siapa? Dia itu vendornya Astra. Dia itu punya pabrik Aki Yuasa. Nah, dia bikin aki untuk Toyota Astra. Nah, dia bicara sama CEO Astra. CEO Astra siapa? Rini Suwandi. Rini Suwandi itu CEO Astra. Lalu dia berbicara lagi dengan dealer Astra di Makassar. Namanya Yusuf Kala. Mereka bicara ini gini gitu. Karena waktu itu SBY ini kan mau turun ya, tahun 2009. Mereka kasak-kusuk. Mereka ngajak Erick Thohir, ya kan? Karena apa? Erick Thohir ini kan pemiliknya Saratoga. Saratoga itu dulu Astra. Astra ini pada waktu Astra itu anaknya Astra itu Edward Suryajaya. Dia menikahi anaknya Raja Sanjoyo. Soeharto marah setengah mati. Atila menikah dengan Edward Suryajaya. Edward Suryajaya punya Bank Suma. Bank Suma dibangkrutkan sampai Astra itu bangkrut, dilepas, sekarang bukan miliknya William Suryajaya. Nah, akhirnya Erick Thohir ini menjadi pemegang saham Saratoga, itu penerusnya Astra. Nah, jadi ingat ya tadi ya, siapa? Letnan Jenderal Sujono Humardani membocorkan kepada Sofyan Wanandi. Sofyan Wanandi membocorkan kepada Rini Suwandi. Rini Suwandi membocorkan pada Yusuf Kala, agen Toyota di Makassar. Lalu membocorkan kepada Erick Thohir Saratoga. Sehingga Saratoga ini, Erick Thohir ini menjadi sekarang Menteri BUMN. Jadi sehingga menteri-menteri sekarang itu kebanyakan dari grup Saratoga ini. Ya, contohnya Erick Thohir, Sandiaga Uno, Wahyu Trenggono. Nah, nanti ke depan ini menterinya itu tetap Erick Thohir. Erick Thohir itu akan jadi menteri koordinator bidang pangan. Lalu kemudian Sandiaga Uno Menteri Pariwisata, Wahyu Trenggono akan menjadi Menteri BUMN. Rini Suwandi akan menjadi Menteri Keuangan. Ya karena apa? Ini cikal bakalnya itu dari Soeharto, dari marwahnya Soeharto. Nah, tahun 2023 ya, itu kan kampanye. Erick Thohir mau nyapres, jadi cawapres. Ternyata karena goro-goro Mataram ini dia batal ya, Sandiaga Uno juga batal ya kan. Sampai sekarang mereka berdua ya kantil ya. Nah, mereka akhirnya sekarang digantikan oleh temannya Wahyu Trenggono dan Rini Suwandi.